Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi 5 bagian pertama, yaitu proyeksi skalar ortogonal, di mana video pembahasan kemarin telah membahas mengenai materinya, dan sekarang kita bahas ke uji kompetensi 5 atau contoh soal-soalnya. Seperti apa sih contoh soal yang ada di proyeksi skalar ortogonal? Baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai uji kompetensi 5, nah sebelumnya di sini ada dua istilah ya, ada dua istilah yang sama namun tak serupa, serupa namun tak sama. Nah, gitulah pokoknya nama. Nah, di sini ada proyeksi skalar ortogonal dan panjang proyeksi. Sebetulnya itu istilahnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, di sini ya, perbedaannya itu adalah dalam segi rumusnya sendiri. Dalam segi rumusnya yang pertama, kalau proyeksi skalar ortogonal mah, misalnya proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, rumusnya itu A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, kalau yang vektor B pada A, ya seperti itu, A dot B dibagi dengan panjang A. Jadi tergantung dari yang ujungnya apa, gitu ya, untuk yang di bawahnya itu. Nah, kalau di panjang proyeksi sama saja rumusnya sama kayak proyeksi skalar ortogonal, namun di sini menggunakan tanda mutlak. Artinya panjang proyeksi itu selalu bernilai positif ya kalau menggunakan tanda mutlak seperti itu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, di sini akan mengingatkan mengenai perkalian skala dua vektor dan panjang vektor. Nah, misal ada vektor A, komponennya itu X, Y, dan Z, dan vektor B komponennya P, Q, R. Dan kalau kita kalikan kedua vektor tersebut, vektor A dikali vektor B jadi X dikali P, kemudian Y dikali Q, Z ditambah Z dikali R. Nah, seperti itu ya, jadi tinggal dikali-kalikan sesuai dengan posisi yang bersesuaian. Nah, kemudian kalau ada panjang vektor, nah di sini ada vektor A. Vektor A, panjang dari vektor A. Panjang dari vektor A itu tandanya seperti nilai mutlak ya, diapit oleh dua buah garis vektor A itu. Tinggal kita akarkan, kemudian dijumlahkan setiap komponennya, tetapi dikuadratkan dulu. Kan komponennya X, Y, dan Z. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Begitupun kalau kita menentukan panjang dari vektor B. Kita akarkan, kemudian setiap komponennya kita kuadratkan dan jumlahkan. Begitu. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1. Diketahui gambar berikut ini. Ada beberapa vektor di sini, ada vektor AF, vektor AC, vektor AD, DB, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah proyeksi vektor AC pada AB adalah. Nah, oke, masih ingat nggak proyeksi vektor itu yang seperti apa? Proyeksi vektor itu adalah bayangan pada vektor. Bayangan vektor apa terhadap apa? Nah, di sini vektornya adalah bayangan vektor AC pada AB. AC itu yang mana? Nah, ini AC. Vektor AC pada AB. AB itu yang mana? Yang ini. Nah, bayangan vektor AC terhadap vektor AB ini. Kemudian ada di mana bayangannya teh? Proyeksi vektornya ada di mana? Nah, masih ingat nggak syarat yang kemarin? Proyeksi vektor itu harus apa? Harus tegak lurus atau harus ortogonal. Nah, sekarang kita lihat di mana letak tegak lurusnya itu. Apakah di B, apakah di E, apakah di D. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita tarik garis ya dari garis B aja, dari B dulu ke C. Kira-kira ini tegak lurus atau enggak? Enggak ya, enggak tegak lurus itu mah. Kalau ini dari D ke C, nah ini tegak lurus. Jadi ya inilah hasil dari proyeksi vektor AC pada vektor AB, yaitu vektor ini. Vektor AD. Kan syaratnya harus tegak lurus ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Kemudian yang kedua,
Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor PQ dan vektor PR. Kemudian ditanyakan panjang proyeksi vektor PQ pada PR, pada vektor PR. Vektor PQ yang mana? Yang di atas, ini vektor PQ. Kemudian vektor PR ini yang bawah. Pertanyaannya adalah panjang proyeksi vektor PQ pada PR. Panjang proyeksinya kan berarti berapa tuh? Kita harus cari tahu dulu proyeksi vektornya di mana. Nah, kita tarik garis. Caranya kita tarik garis dari ujung vektor yang pertama ke bawah harus tegak lurus dengan vektor yang di bawah. Nah, karena ini tidak berhubungan, maka kita bisa perpanjang yang ini ke sini dan bertemu titik perpotongannya di sini secara tegak lurus. Jadi kita tinggal hitung aja panjang proyeksinya dari titik P ke titik ini yang tegak lurus. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti panjang vektornya adalah panjang proyeksi vektor PQ pada PR adalah 5. 5 satuan. Oke, begitu ya. Kemudian untuk soal nomor 3. Jika alfa menyatakan besar sudut antara vektor U dan vektor V, panjang proyeksi vektor U pada vektor V adalah. Nah, itu bagaimana? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, ingat kita perhatikan untuk soal nomor 3 ini. Jadi ada dua buah vektor ya, vektor U dan vektor V. Di mana vektor U-nya di sini dan vektor V-nya di sini. Kemudian antara kedua vektor itu ada sudut, yaitu sudut alfa. Kemudian panjang proyeksi vektor U pada vektor V adalah, nah kita perhatikan di sini pertanyaan panjang proyeksi. Panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Di mana sih proyeksi vektor U pada Pi? Nah, berarti kita tarik garis dari vektor U, dari ujung vektor U ke bawah. Itu ke vektor V yang tegak lurus. Nah, misalkan di sini, ini adalah hasil dari proyeksi vektornya. Kita sebut ini adalah vektor W. Nah, yang dicari kan panjang proyeksi. Berarti mutlak panjang vektor W atau panjang proyeksi vektor U pada vektor V itu disimbolkan dengan ini ya, dengan vektor W. Jadi panjang vektor W sama dengan kita tahu bahwa untuk menentukan panjang proyeksi vektor itu yang kemarin kita menggunakan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan trigonometri. Yang sin, cos, atau tangan? Masih ingat gak? Yang cos, betul. Yang cos. Gimana caranya teh? Cos alfa sama dengan samping per miring. Cosami. Nah ini. Ingat ya. Cosami. Samping per miring. Ini nanti dulu. Cos alfa sama dengan samping. Sampingnya ini kan. Panjang vektor W. Panjang vektor W dibagi dengan miringnya adalah ini. Vektor U. Atau panjang vektor U. Nah, yang kita cari adalah panjang vektor W atau panjang proyeksinya, maka kita tinggal kali silangkan aja antara vektor U dengan cos alfa. Jadi, panjang dari proyeksi vektor U pada vektor V adalah panjang vektor U dikali cos alfa. Nah, cukup begitu aja. Ada jawabannya? Jadi jawabannya adalah yang C. Betul. Kalau ada yang masih salah, silakan diperbaiki. Ya, caranya menggunakan perbandingan trigonometri yaitu cos. Untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, diketahui ada dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B. Di mana diketahui vektor A adalah min 2i ditambah 6j dan vektor B anggotanya 3i dikurangi 4j. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah. Nah, di sini ada panjang proyeksi. Kalau panjang proyeksi, ingat si nilainya itu harus positif, selalu positif ya. Kalau proyeksi vektor kalau proyeksi skalar vektor, proyeksi skalar ortogonal itu bisa positif, bisa negatif hasilnya itu. Kita ubah dulu yang pertama biar mudah ke dalam bentuk matriks aja ya. Untuk yang A
anggotanya min 2 dan 6. Kemudian vektor B, anggotanya yaitu 3 dan negatif 4. Selanjutnya, kita tinggal masukin ke dalam rumus vektor yang tadi. Ini kan panjang proyeksi, berarti panjang proyeksi A pada B sama dengan menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak apa? Perkalian antara A dan B dibagi dengan panjang B, panjang vektor B. Ingat, harus menggunakan tanda mutlak supaya hasil akhirnya selalu positif. Kemudian kita tinggal kalikan untuk yang perkalian vektor A dan vektor B itu adalah tinggal mengalihkan urutan yang bersesuaian saja. Komponen yang bersesuaian. Kemudian yang bawahnya ditambahkan. Yang pertama min 2 dikali 3 yaitu min 6. Ditambah dengan 6 dikali negatif 4 yaitu negatif 24. Kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B itu adalah akar dari komponen dari vektor B adalah 3 dan negatif 4. Kemudian kita kuadratkan semuanya. Ditambah negatif 4 dikuadratkan. Ingat, pakai tanda mutlak. Sama dengan negatif 6 ditambah negatif 24 jadi negatif 20. Negatif 30. Negatif 30 dibagi dengan akar dari 9 ditambah 16. 9 tambah 16 kan 25. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Jadi negatif 30 bagi 5 berapa? Negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6 itu berapa? Itu 6. Ya, karena panjang proyeksi vektor itu selalu positif, sehingga jawabannya adalah positif 6. Itu jawabannya yang C. Begitu. Kemudian untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, diketahui vektor P dan vektor Q. Panjang dari proyeksi vektor P dikurangi 2 kali vektor Q pada 2 kali vektor P ditambah vektor Q itu berapa? Nah, jadi biar tidak pusing ya. Ini ada beberapa macam cara. Boleh satu-satu atau boleh disekaligusin. Sekaligusin bagaimana? Nah, kita harus cari tahu dulu masing-masing dari apa yang dicari. Misalkan begini ya. P dikurangi 2Q itu kita cari dulu berapa hasilnya. Vektor P ini kan min 3 dan 5. Min 3, 5, kemudian dikurangi dengan 2 dikali vektor Q. 2 dikali vektor Q. Vektor Q itu ini 0 dan negatif 2. Kita kalikan 2 dikali 0. 2 kali 0, 0. 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4. Ini jawabannya min 3 dikurangi 0 jadi min 3. Kemudian 5 dikurangi negatif 4 jadi 9. Jadi untuk yang ini adalah min 3 sama 9. Kemudian yang kedua, 2 kali vektor P ditambah vektor Q. Ini kita cari lagi seperti tadi, 2 kali vektor P. Vektor P ini 2 kali negatif 3, negatif 6. 2 kali 5, 10. Ditambah vektor Q itu anggotanya 0 dan negatif 2. 0 dan min 2. Kemudian kita operasikan min 6 ditambah 0 jadi negatif 6. 10 ditambah negatif 2 jadi 8. Nah, ini kita udah dapat hasil dari operasi itunya. Kemudian kita masukin ke dalam rumus yang tadi, panjang proyeksi ya. Panjang proyeksi. Nah, kalau biar tidak pusing ya, kita misalkan ini adalah vektor U dan ini adalah vektor V. Gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak panjang ting nulisnya. Nah, kemudian panjang proyeksinya kita simbolkan dengan simbolnya W. Vektor yang baru itu vektor W gitu ya. Jadi di sini ibaratkan panjang proyeksi vektor U pada V. Jadi gini kan, rumusnya vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Gitu, V itu yang ini, yang bawah. Jadi kita tinggal masukin aja. Yang pertama itu kita kalikan vektor U dengan vektor V. Vektor U ini
Ini vektor U, ini vektor V. Gitu ya. Ini kita menggunakan pemisalan aja. Jadi kalau kita kalikan min 3 dikali min 6, hasilnya jadi positif 18. Oh iya, ini panjang proyeksi ya. Kalau panjang proyeksi berarti mutlak, harus berarti positif. Kemudian ini juga menggunakan tanda mutlak. Min 3 dikali negatif 6 jadi 18. Kemudian ditambah dengan 9 dikali 8, 72. Kemudian dibagi dengan akar dari vektor V. Panjang dari vektor V itu yang ini kan. Jadi akar dari min 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi jawabannya 18 ditambah 72. Jadi dapat 90. Kemudian dibagi dengan 36 ditambah 64 itu akar 100. Akar 100 itu adalah 10. 90 bagi 10 dapat 9. Nah, itu jawabannya. Ada yang A. Oke. Itu untuk soal nomor 5. Berikutnya, soal nomor 6. Jika proyeksi skalar vektor A, 2 dan A pada vektor B itu min 2 dan 4 adalah 6 akar 5. Nilai A adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah komponen dari vektor A. Kalau proyeksi skalar vektornya di sini udah diketahui yaitu 6 akar 5. Yang jadi pertanyaan nilai A-nya ini berapa? Nah, nggak usah bingung kalau ada soal yang seperti ini. Kita tulis aja rumusnya dulu. Nah, di sini kan proyeksi skalar ya, proyeksi skalar vektor A. Proyeksi skalar vektor A pada B. PS itu proyeksi skalar. Vektor A pada B itu bagaimana rumusnya? Tuliskan dulu. Vektor A dot vektor B dibagi yang di bawahnya apa? A atau B? Iya, betul. Itu panjang vektor B sesuai dengan ujungnya ini apa? Kalau ujungnya ini B berarti yang di bawahnya lah panjang vektor B. Kalau di sini ujungnya A, berarti yang di bawahnya lah panjang vektor A. Kemudian di sini sudah ada atau sudah diketahui proyeksi skalar vektornya yaitu 6 akar 5. Jadi kita tinggal substitusikan aja. 6 akar 5 sama dengan, nah ini vektor A dikali vektor B, kita kalikan. 2 dikali min 2, vektor A dikali vektor B, gitu. 2 dikali min 2, dapat negatif 4. Kemudian ditambah dengan A dikali 4. A dikali 4 berapa? 4A. Gitu. Kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B. Panjang vektor B itu kan ini. Akar dari min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa? Min 2 kali min 2, 4. Ditambah 4 kuadrat, 16. Itu. Kemudian kita hitung. 6 akar 5 sama dengan yang ini bagaimana? Ini tetap aja dulu min 4 ditambah 4A. Dibagi dengan yang ini akar berapa? Akar 20. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 6 akar 5 sama dengan min 4 ditambah 4A. Yang akar 20 ini kita bisa ubahkan. Akar 20 itu 4 dikali 5. Akar 4 dikali akar 5. Ini tuh akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu kan 2. 2 akar 5. Jadi yang akar 20 ini kita ganti sama 2 akar 5. 2 akar 5. Nah, kalau udah seperti itu kita tinggal kali silangkan antara ini dengan ini. 6 dikali 5, 6 dikali 2, 12. Kemudian akar 5 dikali akar 5, 5. Sama dengan, ini tulis lagi, min 4 ditambah 4A. Ini kita hitung 12 dikali 5, hasilnya adalah 60. Kemudian negatif 4 ditambah 4A. Nah, yang negatif 4 kita pindahin sebelah kiri. Jadi 60 hasilnya negatif, jadi kalau pindah ruas jadi positif. Tambah 4 sama dengan 4A. 60 tambah 4 jadi 64 dibagi dengan 4 sama dengan A.
Jadi 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. 16 itu adalah nilai dari A. Jadi kesimpulannya nilai A-nya itu adalah 16. Ada jawabannya? Ada, yaitu yang A. Oke, soal berikutnya, nomor 7. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Nah ini kita lihat, proyeksi skalar ortogonal. Kalau proyeksi skalar ortogonal itu, ingat, tidak menggunakan nilai mutlak. Jadi, U pada vektor V. Jadi nilai itu bisa positif, bisa negatif. Kita lihat di sini, vektor U, proyeksi skalar ortogonal U pada V. Berarti rumusnya, vektor U dot vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Jadi tergantung ujungnya ini apa. Oke, kita eksekusi langsung. Vektor U dikali vektor V. Nah, kita kalikan 2 dikali 4. Yaitu hasilnya negatif 8. Ditambah yang kedua, min 3 dikali min 4. Negatif kali negatif, positif berapa? 12. Kemudian ditambah dengan 4 dikali 2. Itu 8. Kemudian kita bagi dengan panjang dari vektor V. Panjang dari vektor V itu cara mencarinya akar dari kuadrat dari jumlah semua komponen vektor V. Di min 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah min 4 kuadrat, 16 juga. Ditambah 2 kuadrat, 4. Oke, ini min 8 tambah 8 kan jadi 0. Sisanya 12. Kemudian yang bawah, hasilnya berapa? Akar dari 16 ditambah 4 itu kan 20. 20 tambah 16 jadi 36. Akar 36. Akar 36 itu berapa? 6. 12 bagi 6, 2. Ada jawabannya? Ada, yang D. Gampang kan? Soal berikutnya, nomor 8. Jika diketahui vektor U dan vektor V, pertanyaannya proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor proyeksi ortogonal vektor itu pada vektor itu adalah, nah, dengan cara yang seperti tadi kita misalin dulu ya biar tidak pusing. Jadi yang pertama kita misalkan A. Jadi A itu adalah vektor U dikurangi 2 kali vektor V ya. Kemudian kita cari hasilnya berapa. Vektor U itu kan anggotanya 1, min 3, dan 4. Dikurangi 2 kali vektor V. Kita kalikan 2 dengan vektor V. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali min 3, 2 kali min 4, 2 kali min 2. Jadi min 4. Gitu ya. Kemudian tinggal dioperasikan. 1 dikurangi 6. Jadi berapa? Negatif 5. Negatif 3 dikurangi 2, yaitu negatif 5 juga. 4 dikurangi negatif 4, yaitu 8. Nah, ini baru A. Atau yang pertama, vektor U dikurangi 2 vektor V. Kemudian yang kedua adalah kita misalkan dengan vektor B. Di mana vektor B itu vektor U ditambah vektor V. Vektor U ini, vektor V ini. Kemudian kita tinggal tambahkan. Hasilnya berapa? 1 tambah 3. 4. Min 3 ditambah 1. Min 2 atau negatif 2. 4 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif. Berapa? 2. Nah ini vektor B. Atau vektor U ditambah vektor V. Nah, sekarang yang dicari adalah proyeksi skalar ortogonal. Ortogonal ini pada ini. Ini itu kan tadi udah dimisalin A. Berarti A pada apa? Pada vektor B. Jadi, vektor A dot vektor B dikali vektor dari panjang vektor B. Nah, ini kita kalikan dulu, vektor A dikali vektor B, ini kali ini, kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B. Oke, so
lah, gampang ini mah. Min 5 dikali 4, hasilnya adalah min 20. Ditambah dengan min 5 dikali min 2, hasilnya 10. Ditambah dengan 8 dikali 2, 16. Dibagi dengan panjang dari vektor B, berarti akar dari panjang vektor B kan ya ini. Jadi 4 kuadrat, 16. Nah, kemudian ditambah dengan min 2 kuadrat, 4. Ditambah 2 kuadrat, 4 juga. Min 20 ditambah 10, jadi min 10 tambah 16, jadi hasilnya adalah 6. Dibagi dengan akar 20 ditambah 4, akar 24. Akar 24. Akar 24 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi 6 per akar 24 itu kan 4 dikali 6. 4 dikali 6 itu akar 4 itu kan 2. Akar 6 tetap. Jadi seperti ini. Kemudian 6 bagi 2, 3. Jadi 3 per akar 6. Nah, kalau ada akar di bawah dalam pecahan ini atau di penyebut, makanya harus kita rasionalkan itu dengan cara kalikan dengan akarnya. Akar 6 per akar 6. 3 kali akar 6, 3 akar 6. Akar 6 kali akar 6, ya 6. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 3 bagi 6 dapat 2. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawaban akhirnya akar 6 per 2. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Paham ya? Siapa? Sama aja. Nomor 9. Untuk soal nomor 9, diketahui proyeksi skalar vektor U dan vektor V adalah 4 akar 6. Nilai A yang memenuhi adalah. Nah, jadi ini seperti yang tadi, mencari salah satu komponen dari vektor dari proyeksi skalar. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya biar gampang. Yang diketahui di sini proyeksi skalar. Proyeksi skalar U, vektor U pada vektor V. Rumusnya bagaimana? Vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Oke, jangan di sana. Oke, di sampingnya saja. Nah, di sini rumusnya itu vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Nah, di mana panjang proyeksi skalarnya, proyeksi skalar U pada V udah ada, yaitu 4 akar 6. Kita tuliskan di sini di bawahnya. Itu 4 akar 6. Kemudian ini perkalian antara vektor U dan vektor V. Kita kalikan A dikali 3, jadi 3A. Ditambah dengan min 3 kali 6, negatif 18, betul, 5, kemudian 5 dikali min 3, tambah berapa? Negatif 15, betul. Dibagi dengan panjang vektor V. Vektor V itu yang ini. Panjangnya kita cari akar dari jadi 3 kuadrat itu 9, ditambah dengan 6 kuadrat itu 36, min 3 kuadrat itu 9 juga. Kemudian kita tuliskan lagi 4 akar 6 sama dengan 3A. Min 18 ditambah dengan min 15 itu berapa? Sama dengan negatif 33. Bagi dengan ini 18 ditambah 36. Hasilnya akar 54. Nah, ini kita sederhanakan lagi biar tidak pusing ya. Ini 4 akar 6 sama dengan 3A dikurangi 33. Akar 54 itu kan 9 dikali 6. Akar 9 dikali akar 6. Akar 9-nya kan 3. 4 akar 6. 3A dikurangi 33. Ini dapat 3 akar 6. Kemudian ini kita kali silangkan.
4 dikali 3, 12. Akar 6 kali akar 6, dapat 6. Sama dengan 3A dikurangi 33. 12 dikali 6 itu dapat 72. Yang ini min 33, pindahin ke sebelah kiri jadi plus 33 sama dengan 3A. 72 ditambah 33 hasilnya adalah 105. Kemudian ini bagi 3 untuk mendapatkan nilai A. Hasilnya berapa? 105 dibagi 3. Yaitu A-nya diperoleh sama dengan 35. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nah, begitu cara menentukan proyeksi skalar ortogonal dan panjang proyeksi. Segitu untuk pembahasan uji kompetensi 5 part 1. Ditunggu video pembahasan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.